Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing ke teman-teman sekalian tentang mengapa sih kurikulum itu perlu untuk berubah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya untuk memenuhi permintaan di platform Merdeka Mengajar sehingga saya dapat memperoleh sertifikat topik yang sesuai ya. Nah, jadi kita akan mulai langsung saja untuk materinya. Baik, untuk yang pertama mungkin kita perlu mengenal lebih dulu nih apa sih kurikulum itu sebelum kita membahas kenapa kurikulum itu perlu untuk berubah. Nah, jadi kurikulum di sini sampai dengan saat ini teman-teman, sampai dengan saat kita membicarakan kurikulum ini sebenarnya kurikulum itu belum memiliki makna yang universal. Nah, jadi kurikulum ini kita masih mengibaratkan saja sampai dengan saat ini ya. Jadi kurikulum itu diibaratkan sebagai awal sampai dengan akhir dari suatu proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah atau bisa juga kita ibaratkan sebagai jantung dalam pembelajaran yang sedang diikuti oleh murid kita di sekolah. Nah, lalu apa saja komponen yang terdapat dalam kurikulum? Nah, di sini Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum, di situ beliau mengatakan bahwa ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua ada konten, yang ketiga ada metode atau cara, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah kita tahu tentang apa komponen yang terdapat dalam kurikulum, sekarang kita perlu tahu dong apa sih peran dan juga fungsi dari kurikulum ini. Nah, kurikulum itu adalah salah satu komponen penting ya dalam sistem pendidikan nasional ya. Nah, kemudian kalau misalkan kurikulum ini adalah perannya penting gitu, kalau misalkan kurikulum ini perannya penting untuk sistem pendidikan nasional, lalu bagaimana dia posisinya sebagai apa gitu? Posisi si kurikulum ini sebagai apa gitu dalam sistem pendidikan. Nah, jadi kurikulum di sini dia berperan sebagai suatu pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Nah, makanya kurikulum ini penting dan tentu sangat berdampak terhadap proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Nah, jadi peran dan fungsi kurikulum ini dapat kita optimalisasi dengan beberapa kerangka ya, teman-teman. Di sini ada 3 kerangka yang sudah saya tuliskan, ya, di mana ini juga saya mengambilnya dari platform Merdeka Mengajar dari topik kurikulum Merdeka. Ya, kemudian di sini yang pertama bagaimana cara kita mengoptimalkan fungsi dan juga peran dari kurikulum yaitu dengan mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Jadi supaya kurikulum itu dapat berfungsi dengan optimal, kita harus mewariskan nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai dan juga budaya, baik itu nilai moral dan lain sebagainya yang relevan gitu dengan masa kini. Jadi nilai dan budaya yang ada di masyarakat ini yang masih relevan dengan masa kini, ya tentunya itu harus kita wariskan, gitu ya, harus diwariskan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Nah, contoh dari mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan itu seperti apa? Gitu. Misalnya dengan di berikan ataupun dilatih skill numerasi dan literasi dari peserta didik. Kemudian dilatih skill mereka dengan dalam bidang IT. Ya, itu kan dibutuhkan dari saat ini sampai dengan masa depan gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi kita harus menilai dan juga memilih nih yang mana sih yang relevan ataupun kontekstual yang akan kita gunakan sebagai kontrol sosial gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang mengapa kurikulum itu perlu berubah? Mungkin ini masih jadi pertanyaan buat kita semua. Jadi, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Kira-kira kenapa sih kurikulum ini perlu berubah gitu ya? Oke, jadi kenapa kurikulum ini berubah? Nah, kurikulum ini berubah karena ada beberapa isu kekinian yang membuat ataupun mendukung kita berdasarkan tadi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi peran dan juga fungsi kurikulum. Nah, beberapa isu kekinian tersebut yaitu yang pertama ada perubahan iklim global. Kemudian yang kedua adanya teknologi digital.
Lalu yang ketiga, industri multinasional. Dan yang terakhir yaitu transformasi budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai dengan konteks dan karakteristik dari murid demi mengembangkan kompetensi yang sesuai juga dengan kebutuhan mereka di masa kini dan juga masa depan. Oleh karena itu, seperti yang teman-teman perhatikan, tentunya sekarang sudah ada banyak sekali perkembangan. Kalau misalkan dulu mungkin kita masih dilatih untuk melakukan literasi dengan cara pergi ke perpustakaan. Kalau sekarang itu kita sudah mau diarahkan untuk melatih peserta didik ataupun murid ini supaya bisa melakukan literasi digital. Jadi dimanapun mereka berada, mereka bisa melakukan literasi. Seperti itu. Jadi semua itu akan disesuaikan gitu, bersifat dinamis dan disesuaikan juga dengan kebutuhan mereka di masa kini maupun masa depan. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar, di sini saya sediakan 2 contoh ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau zaman dulu itu kita dilatih untuk berliterasinya itu masih ke perpustakaan, mencari buku dalam bentuk fisik. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sering menyaksikan bahwa ada banyak sekali buku-buku digital yang sudah disediakan, bahkan sudah ada perpustakaan digital juga. Nah, itu bentuk dari perubahan zaman ataupun perubahan di masa kini ya, isu-isu kekinian dari teknologi digital itu. Nah, dengan adanya perubahan seperti itulah, dengan adanya isu-isu kekinian seperti itu, maka kurikulum juga harus berubah sehingga pembelajarannya juga dirubah gitu. Jadi prosesnya juga mengikuti dari perkembangan zaman yang dimana seperti yang tadi sudah saya sempat katakan, kita akan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid di masa kini dan juga masa depan mereka nanti. Kemudian contoh sederhananya lagi, dari cara menentukan karir mereka. Ya, kalau mungkin di masa lalu, di masa-masa ketika kita yang masih sebagai siswa atau sebagai pelajar, cita-cita kita itu masih sebatas kayak mau jadi guru lah, mau jadi polisi, mau jadi tentara gitu ya, atau mungkin mau jadi pilot. Nah, kalau sekarang itu sudah ada banyak karir tambahan yang bisa kita maksudnya bisa murid kita tekuni seperti misalnya menjadi seorang programmer, menjadi sistem analis begitu ya, kemudian bisa juga menjadi data analis. Sebenarnya masih banyak sekali program karir-karir lainnya yang berkaitan dengan bidang IT karena banyaknya perkembangan-perkembangan teknologi yang sudah kita lihat juga bersama-sama. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk menuntun murid-murid sesuai dengan kodratnya inilah pembelajaran serta kurikulum harus terus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus belajar dan juga memahami serta mengikuti tren dari kehidupan murid-murid kita masa kini, sehingga guru dapat memanfaatkan tren ini untuk tujuan pembelajaran. Sebagai contoh nih, kalau sekarang itu kan yang sudah banyak digunakan itu TikTok ya. Mungkin murid-murid kita sering membuat konten-konten di TikTok. Nah, jika kita memanfaatkan teknologi TikTok ini sebagai salah satu bentuk asesmen kita untuk murid, tentunya mereka akan lebih merasa have fun ketika melakukan asesmen ini daripada kita memaksakan mereka untuk harus terus-terusan melakukan paper based gitu ya untuk yang asesmennya. Jadi disesuaikan lagi dengan masa kini trennya tuh kira-kira sudah mengarah kemana, nah itu kita ikuti juga trennya. Nah, di sini ada satu kalimat nih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. It takes a village to raise a child, gitu ya. Jadi kita itu membutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa
Semua pihak itu harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid itu sebagai rujukan pengembangan kurikulum, gitu ya. Jadi kita harus mengutamakan murid, kebutuhan murid, kepentingan murid dalam pengembangan suatu kurikulum. Nah, sejatinya kurikulum ini dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi, maka semua pihak juga harus berkolaborasi. Baik itu dari bidang yang sama maupun dari bidang yang berbeda. Baik, itu dia materi tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah. Bagi teman-teman yang mungkin berkenan, saya minta bantuannya untuk mengisi refleksi ataupun umpan balik melalui link yang ada di bawah sini, ya, di bawah sini, atau bisa dengan meng-scan QR code yang ada di sebelah. Demikian materi yang akan saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih juga untuk umpan balik yang sudah diberikan. Kalaupun misalnya teman-teman merasa kesulitan untuk mengisi umpan balik melalui link tersebut, bisa dengan meninggalkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.